Yap, aku akan mulai teman-teman dari IHSG dulu pastinya. Mulai dari IHSG ya guys. Oke, hari ini IHSG-nya naik. Dia bagus mantul dari area support di sini, cuman belum bisa dibilang aman. Kenapa? Karena ya ini mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi, bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Ini ketahan resisten di 6748, 6750 ini lumayan kuat ya. Jadi kalau misalkan naik sampai 6850 ini juga udah rawan banget profit taking. Dan yang bikin IHSG naik tuh akhir-akhir ini sektor yang aktif tuh muter-muter antara teknologi, banking, dan juga komoditas ya. Jadi yang banyak activity komoditi, karena komoditi udah di bawah banget. Sedangkan kalau untuk teknologi itu sebenarnya lebih ke GoTo dan Arto aja. Nah, kemarin tuh Mtrade ada buy on weakness di GoTo setelah sekian lama ya kita nggak trading GoTo gitu. Jadi kita buy on weakness dan sekarang posisinya juga lagi masih posisi cuan. Udah dijual. Tadi dijual. Cuannya cuma sekitaran 3%-an aja ya. Jadi ini GoTo nggak banyak cuannya. Terus hari ini tadi Arto juga naik. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, Arto ini udah mulai balik ke level harga sekitaran di bulan Juni kemarin. Ini manfaatin buat kurangin posisi ya, dekat area 9775 ini rawan profit taking gitu ya. Jadi rawan profit taking gitu. Terus kemudian hari ini tadi saham-saham yang menarik yang aktif tuh dari grup Panin dan juga dari sektor komoditi yang kita udah sempat bahas dari pekan lalu, dari Jumat last week tuh kita ada bahas komoditi bakalan bisa berpotensi untuk aktif dan bisa mengalami technical rebound. Di antaranya batubara, metals, dan juga CPO karena memang udah turun duluan. Nah, sempat konsolidasi beberapa hari, mantul di support nggak jadi naik, mantul di support nggak jadi naik. Nah, hari ini udah mulai lumayan naik nih. Kita lihat dari saham Indi dulu, dari sektor batubara. Ini Indi, ini path-nya kemarin ya, jadi gambarnya masih sideways teman-teman. Nah, hari ini Indi tuh naik lagi nguji resisten dari Fibonacci 28,6-nya. Oke, jadi Indi di sini, ini Mtrade udah jual tadi ya, cuan 5-8%. Karena marketnya bearish, jadi kita sempat beli Indi beberapa hari yang lalu, cuan 5-8% kita udah jualan gitu. Terus kemudian selain Indi, kita mau bahas lagi saham komoditi batubara yang lainnya. Di sini ini ada Adaro ya. Adaro kalau teman-teman perhatikan hari ini tadi naik tapi candlenya ditutup merah. Nah, ini dia ngebentuk double bottom kecil di sini ya. Nah, ini kena resisten MA 100 di 2920, bisa ada koreksi normal gitu. Jadi ada UNTR hari ini juga mengalami technical rebound, tapi technical reboundnya tuh semuanya tuh pada ketahan resisten semua gitu sih. Blur ya, duh gimana nih kalau blur. Aku izin ganti wifi dulu sebentar ya. Oke, udah balik lagi. Kalau blur keluar dulu, masuk lagi. Udah. Wifi-nya ternyata nyambung wifi yang lambat emang. Oke. Udah benar ya harusnya ya. Koneksi udah oke ya. Aku lanjut ke United Tractor, terus habis ini aku akan ke metal CPO, terus ke grup Panin. Udah jelas jerawatku udah kelihatan belum nih? Kalau jelas jerawatnya kelihatan. Oke. Ya, jadi ini United Tractor. Mungkin di sini nggak begitu jelas, tapi teman-teman di sini sebenarnya ada dua low, ada double bottom kecil. Dan kalau misalkan resisten di 28 ini breakout, 28 di sini breakout, dia bakalan ke 28.800. Cuman kita nggak mau spekulasi untuk trading di sini, untuk buy di
UNTR. Kenapa? Karena volume transaksinya di sini semakin kecil gitu ya. Jadi kita masih wait and see dulu untuk UNTR-nya. Terus kemudian kita mau ke Metals, ada Harum dan Info. Ya. Oke. Ini Harum, perhatikan Harum. Hari ini candlenya kecil, tapi dia naik sekitaran 4%. Aku kecilin chartnya, aduh kena coretan lagi. Aku kecilin chartnya. Nah, dia bakalan berpotensi untuk naik dikit ya Harum ya. Next week masih bisa naik. Jadi teman-teman ingat nggak dari IG live aku hari Jumat kemarin, kita ada bahas bahwa sektor metals, komoditi metals, batu bara dan CPO tuh bisa naik. Ya ini naik sampai sekitaran level mungkin 1635 sampai 1640-an gitu ya. Dan ya next week kayaknya masih bisa menguat sih untuk Harum ini. Kemudian ini ada yang teriak-teriak minta antam. Kalau Jumat ini IG live-nya agak-agak sepi ya, mungkin pada jalan-jalan gitu ya. Jadi ya market masih hari Senin, bisa nonton rekaman juga mungkin pikirnya. Oke teman-teman, besok nggak ada seminar cuantastik, tapi kita masih infoin untuk workshop ini. Mohon maaf ya teman-teman ya, untuk bahas case study yang satu-satu di Discord itu kita udah close gitu. Jadi untuk yang, tapi pendaftaran workshop kita masih buka ya, dan nanti case study aku akan bahas secara lisan melalui Zoom-nya juga gitu. Jadi di seminar tuh kita bahas juga jawabannya gitu. Cuman untuk Discord-nya untuk coach yang ngebimbing, jadi Anda akan dibimbing case tadinya dijawabin satu-satu, dicekin satu-satu sama coach itu udah nggak ada gitu. Sebagai gantinya kita tambahin dapat mtrade 1 bulan buat teman-teman yang nggak dapat Discord case study gitu. Oke ya. Kalau dia katanya pulang jalan-jalan, good lah, masih bisa nonton IG live. Thank you ya udah disempetin nonton IG live aku gitu. Kuang Chen pengen ikut workshop tapi belum punya dana, nggak apa-apa, kamu rajin tiap hari, kamu aku tahu kamu nonton terus, dan saya rasa dari tiap hari selama 2 tahun ini pasti kamu juga udah dapat sesuatu, dapat banyak ya. Jadi yang belum punya dana ya ikut IG live aja dulu. Antam mtrade ada buy on weakness sekitaran area ini di bawah sekitaran 1700-an sampai 1800 kalau nggak salah. Dan ini kita masih wait and see terus. Kemungkinan next week akan ada pantulan atau technical rebound, dan kalau misalkan turun di bawah 1710 ya batasi risiko. Tapi rasanya sih lebih besar kemungkinan untuk mantulnya gitu. Cuman objektif aja lah, kalau turun di bawah 1700 cut aja gitu. Oke. Terus dari sektor komoditas kita mau bahas juga Raja. Oke, kita lihat Raja ya. Udah ketinggian ya, jangan dikejar. Rajanya hari ini naik 10%, udah ketinggian, jangan dikejar teman-teman. Biarin aja dulu, biarin dia konsolidasi dulu. Hati-hati kalau misalkan dia jatuhnya bisa kenceng. Raja nih kayak gini nih karakternya, naiknya cepat, turunnya cepat juga. Jadi nggak usah FOMO. Dia bisa koreksi kemungkinan sampai level 440, bahkan koreksi sampai ke level 400 pun masih bisa. Jadi wait and see dulu aja. Yang udah cuan ini udah mulai rawan profit taking. Nonton rekaman IG live di mana? Di YouTube ada, di Instagram ada, tapi pasti lebih enak di YouTube lah ya kalau nonton ini recordingnya. Oke, aku masih di komoditi ya, ENAP BP Gallery ya, aku masih di komoditi. Bahas fundamental sama IPO nanti next week aja ya. Oke, Akses bahas habis bagi dividen bakal longsor nggak? Udah longsor. Udah longsor duluan. Oke, terus kemudian kita bahas untuk sektor CPO. Tins belum ya tadi, metals, Tins belum.
Ini juga kita watch wait and see, tapi kita M-Trade di Antam dulu sih, satu dulu, nggak banyak-banyak ya, karena marketnya lagi kayak gini ya, kita masih di Antam, dan Antam tuh juga masih masuk area buy juga. Sekarang kita ke CPO, yang pertama di DSNG. Oke, DSNG menarik guys. Kenapa? Karena di sini kelihatan banget ada tanda-tanda mulai ada akumulasi. Terakhir volume turun, volume tinggi pas harga turun, terus kemudian ini keluar hijau-hijaunya mulai lebih tinggi daripada yang merah, dan ini mulai kayak mulai belok gini. Ini udah mulai agak melambat tren turunnya, dia udah mulai belok gitu ya, udah mulai ngebentuk low di sini. Ya, jadi udah mulai belok ke atas. Kita akan watch untuk DSNG ini buat hari Senin nanti. Terus kemudian kita lihat juga untuk LSIP London Sumatera Indonesia. Dulu London Sumatera Plantation, ini juga hari ini udah mulai aktif gitu. Jadi kayaknya udah mulai ada tanda-tanda reversal buat CPO. Terus kemudian ini ada GOSCO. GOSCO-nya hari ini juga udah naik selama beberapa hari. Kalau GOSCO sih malah tunggu koreksi lagi untuk mantul lagi gitu. Jadi kita watch untuk CPO yang lainnya selain GOSCO ya. Terus kemudian saya lebih prefer di DSNG dan ALSIP daripada AALI, geraknya agak lambat gitu guys. Oke, terus BBRI gimana? Nah, tadi ada yang bilang BBRI juga bagus nih, yang bikin IHSG naik hari ini salah satunya BBRI, dia naik 3,7%. Kita lihat ya. BBRI lompat kodok, kenapa ya? Nggak kenapa-kenapa, perusahaan bagus, dan dia kemarin turun lumayan ya, pasti yang suka investasi, investor-investor gede ya masuk sih gitu. Cuman teman-teman kalau diperhatikan, jangan teman-teman terlalu optimis dulu nih, karena resistennya di 4.300 nih masih bisa naik gini, terus dia bisa turun di 4.300 sekitaran di level segini gitu. Oke, terus aku akan lanjutin buat sektor yang lain. Teknologi tadi udah, aku mau bahas grup Panin deh sekarang. Oke, ini grup Panin. Ini yang pertama kita ke PNIN. Oke, ini PNIN teman-teman. Ya, dia nurut sama ini downtrend line di sini, dan cakep sih hari ini, naik volume tinggi. Kalau M-Trade kalau nggak salah sih, kalau aku di PNBS, M-Trade udah jualan. Kalau aku di PNBS guys, karena dia baru mulai jalan gitu. Nih, jadi dia masih di bawah, belum terlalu banyak naiknya. Terus aku masih ngehold di PNBS, disclaimer ya guys ya. Terus kemudian ini ada PNLF, hari ini juga naik, volume transaksi tinggi, jadi grup Panin masih bisa lanjut naik sih ini. Nanti kita akan bahas bareng dengan Coach William ya tentang grup Panin. Terus satu lagi PNBN, jadi grup Panin ada 4. Semuanya menarik hari ini, breakoutnya cakep banget gitu. Morena Kennel, iya kak, itu pengertian diversifikasi. Nanya apa ya tadi ya, aku sampai nggak perhatiin. Oke, aku akan invite Coach William ya guys ya. ASII view-nya dong. Oke, sebelum aku invite Coach William, aku bahas ASII. Koreksinya udah mulai terbatas buat ASII. Volumenya tinggi tapi candlenya udah mulai kecil gitu. Kita tunggu dikit lagi deh, turun sampai 5725 atau 57300-an bisa borong di sini.
Oke, terus kemudian kita invite Coach William ya. Lohan, apa tuh? Sebentar ya Miss ya. Oke ya. Halo Miss. Hey Coach William. Halo ya. Selamat malam. William mau ngomongin grup panin dulu nih. Oke. Jadi ini menarik ya, hari ini grup panin memang semua rata-rata menguat ya di atas 3%. Jadi kalau kita lihat isu yang paling banyak sering kita dengar masih sama ya, tentang divestasi Bank ANZ ya terhadap Bank Panin Bank. Jadi seperti biasa investor tuh kembali dejavu ya, sama hal yang sama terjadi pernah dalam tahun 2019 waktu itu ya, ketika ada isu divestasi. Nah, jadi itu membuat kenapa harga-harga saham grup Panin itu mengalami apresiasi hari ini. Meskipun eksekusinya kita juga belum tahu ya seperti apa ya. Cuma kalau aku sih melihatnya ini mungkin lebih pure ke arah sana ya misalnya. Dan kebetulan juga saham-saham di grup Panin ini secara valuasi ini masih sangat murah. Kita bicara PNBN masih murah, apalagi Panin Life gitu ya. Panin Life juga masih di bawah book value-nya, lalu juga Penin, PNBS. Jadi memang kebetulan juga mereka secara valuasi masih cukup murah. Jadi kombinasi antara sentimen divestasi, valuasi masih murah, itu membuat kenapa saham-saham di grup Panin ditutup menguat pada hari ini. Begitu, misalnya. Sebenarnya bukan hari ini aja sih teman-teman, udah quite a while ago. Jadi abis naik dia konsolidasi, terus ini naik lagi, dan ini pattern yang bagus buat super trader sebenarnya. Kalau aku sih sebenarnya pakai technical ya, banyak pakai technicalnya. Apa sih sebenarnya yang menarik? Disclaimer ya guys, kita bukan lagi ngepom-pom grup Panin karena saya pakai technical juga gitu. Dan saya nggak punya semuanya, cuma punya satu aja gitu. Sebenarnya apa sih menariknya grup Panin ini dari sektor saham-saham dari sektor finansial lainnya? Sorry, sebentar. Jendela Langit, grup Panin apa aja? Tadi aku udah sebutin tuh, ada PNIN, PNLF, PNBN, dan PNBS. Tadi aku udah bahas chartnya juga, nanti aku akan bahas lebih detail kayak dia bisa naik sampai level berapa, masih boleh beli atau enggaknya gitu. Tapi yang pasti sih yang lebih detail nanti ada lagi di morning briefing MTrade hari Senin nanti. Oke, silahkan Coach William. Iya, kalau kita bicara soal apa sih sebenarnya katalisnya ya, atau enggak apa sih re-rating katalis buat saham di grup Panin ya. Jadi memang seperti kita pernah discuss juga di Cuantastic Morning Briefing gitu. Jadi kalau kita lihat yang membuat grup Panin ini menarik mungkin dari sisi valuasi aja ya, karena valuasinya kalau kita lihat semua rata-rata sangat under value. Apalagi seperti misalnya kita bicara Panin Life ya, Panin Life juga sempat di harga di level 200-100 dulu ya sebulan yang lalu, padahal book value itu 800 gitu. Begitu juga dengan PNBN, PNIN, bahkan grup lain seperti Cefin juga ya, itu juga rata-rata memang secara valuasi cukup sangat murah sekali. Nah, yang buat mereka nggak naik-naik itu kan sebagian besar karena tidak adanya pembagian dividen ya, dan kebetulan kemarin juga mereka akhirnya membagikan dividen untuk pertama kalinya. So that's why kenapa mereka perlahan udah mulai dilirik oleh investor ataupun pelaku pasar, dan that's why juga kenapa mereka mengalami apresiasi, terutama dengan ada isu divestasi tadi. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, itu turnover Panin Life ya hari ini tuh mengejutkan ya, udah mencapai 200 bio untuk di hari ini aja. Jadi ini surprisingly sangat atraktif ya, dan itu semua masih sama isunya seperti tadi, divestasi, dan juga kebetulan mereka udah mulai bagi dividen. Ya secara valuasi juga sebetulnya masih atraktif gitu sih, misalnya. Setelah Panin aku mau bahas tentang Tower bersama. TOWR hari ini dia naik lagi dan bahkan volume transaksinya tinggi ya. Jadi mau dong dibahas tentang corporate action dari TOWR. Ya, jadi memang TOWR ini lagi rame ya dibahas di dalam selama sepekan terakhir ya. Jadi isu yang paling banyak terdengar ya, itu pasti yang pertama adalah tentang divestasi Protelindo yang dimiliki oleh TOWR, yang dimana katanya sih TOWR akan menjual kepemilikannya di Protelindo dengan value dari divestasi ini mencapai 1 billion US dollar. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman konversi ke rupiah itu kurang lebih sekitar 15 triliun karena rupiah kita udah nyentuh 15.000 ya sekarang ya.
Jadi dengan value 15 triliun kan ini bukan uang yang kecil ya teman-teman, uang yang cukup besar, dan dengan demikian dengan uang 15 triliun ini kita bisa melihat itu sangat bagus buat menstabilkan kondisi balance sheet dari TOWR yang kalau kita lihat terkenal dengan utangnya yang cukup tinggi. Ya, nah ini sebagai gambaran aja teman-teman ya, kalau sedang kita lihat kinerja kuartal 1 kemarin TOWR ya, itu biaya hutang mereka itu bisa naik 3 kali lipat. Ya, itu jadi membuat secara struktur balance sheet mereka ini sangat berat sekali ya. Karena apa? Karena bisnis TOWR ini sangat besar sekali hutang banknya. Nah, kita melihat dengan ada aksi investasi dari Protelindo ini, dengan adanya kas tambahan mencapai 15 triliun ini, kita bisa melihat bahwa ke depan tentu ya ini bakal bagus buat balance sheet-nya si TOWR gitu. Jadi overall sih kalau aku lihat ini bakal bagus ya buat prospek bisnis TOWR ke depannya ya, dengan adanya tambahan sebesar 14 triliun dari investasi tadi. Nah, dan jangan lupa juga ya teman-teman ya, TOWR juga tadi juga mengumumkan akan melakukan tender offer ya. Ini grup Jarum yang tadi akan melakukan tender offer ya untuk TOWR, dan harga tender offernya itu sangat menarik sekali di 1.300. Aku sambil bahas ya, ini ada yang nanya TOWR atau MTEL. Aku sih dari dulu ya aku suka TOWR, teman-teman. Aku udah sering bahas TOWR ya. Jadi memang nggak semuanya langsung naik gitu. Ada yang habis dibahas juga masih turun kayak ASES, tapi ASES beberapa hari ini udah naik gitu ya. Cuman TOWR ini menarik dia bukan karena sektornya aja sih sebenarnya, tapi karena memang ada aksi korporasi di sini gitu. Jadi itu yang mendukung dia. Dan salah satu yang menarik sih sebenarnya TOWR ini kan dia kan masih ada kaitannya dengan grup Jarum ya. Jadi ya teman-teman, itu yang saya suka sebenarnya gitu. Dari awal kan memang saya sempat mention bahwa TOWR ini ya ada kaitan dengan grup Jarum juga. Culture-nya tuh kayak nggak jauh beda dengan, mungkin nggak bisa disamakan sama persis, tapi culture di puncak kepemimpinannya tuh itu pasti ada miripnya juga dengan BCA gitu. Itu masih satu keluarga gitu. Oke. Terus aku invite lagi Coach William disabot sama Afif. Bisa aja nih Pak Teddy nih. Oke. Sambil nungguin Coach William lagi, kita akan bahas untuk ekonomi outlook 2022 ya. Kabar yang aku dapat nih ya, Indonesia nih perekonomiannya cukup membaik guys. Sambil kita nunggu Coach William lagi ya. Jadi ekonominya cukup membaik di Indonesia ini, di mana saat ini angka GDP-nya ya, nominal GDP ini dan mobility index-nya ini udah naik melewati dari masa pre-pandemi gitu. Dan juga pada kuartal 1 2022 ini pertumbuhan perekonomiannya tuh solid di angka 5%. Jadi ini kabar bagus seperti air hujan di tengah Sahara, air hujan di tengah gurun gitu ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan juga dari indikator yang lainnya seperti Consumer Confidence Index, terus kemudian indikator dari sektor retail dan juga auto sales ini juga menunjukkan hal yang sama, sudah mulai membaik seperti sebelum pandemi, bahkan melewati gitu ya. Terus kemudian sebagai hasilnya juga ini kalau kita lihat capex cycle capex dan juga proses untuk hiring dari formal workers ya, dari pekerja-pekerja formal itu udah mulai meningkat gitu. Capex tuh untuk pengembangan bisnis. Jadi uang yang dialokasikan dari sebuah perusahaan ini untuk pengembangan ke depannya itu udah mulai naik, which is ini artinya bagus buat ekonomi Indonesia. Terus kemudian kalau kita perhatikan juga working capital dan investment loan yang di tahun 2022 ini pada first half atau semester 1 ini udah mulai meningkat juga ya, dipimpin oleh consumer loans gitu ya. Jadi teman-teman, di tengah kondisi global yang beritanya negatif-negatif terus, inflasi, kenaikan suku bunga, ini sebenarnya data fundamental Indonesia sendiri tuh membaik. Jadi teman-teman,
semangat selalu. Kalau misalkan ada koreksi-koreksi, ada turun-turun di saham-saham yang fundamentalnya bagus, ya bolehlah nabur-nabur buat investing. Trading pun masih boleh, tapi mesti harus dijagain dan ikut bimbingan dari Mtrade ya. Kalau belum punya duit masuk ke Mtrade, ya teman-teman lihat IG live aja dulu, nggak apa-apa gitu. Syukur-syukur bisa belajar di workshop. Oke ya. Yuswa 888 nonton Drakor. Nonton IG live aku, yes. Thank you, bikin semangat. Oke. Indonesia bisa bagus, kata Albert Wijaya, ditopang sama komoditas, tapi sayangnya rupiah melemah ya. Pasti ada plus minusnya semuanya dalam tahap recovery ini ya guys ya. Terus Edelwood Loan. Kenapa terkadang saham yang sering bagi dividen dengan yield tinggi suka nggak naik-naik harganya? Nggak juga. PTBA dividennya gede, tapi sebelumnya naik tinggi juga gitu loh. Jadi banyak kok yang bisa naik tinggi ya. Kata Pak Teddy, bagi yang cuan jangan lupa donasi atau derma, asal jangan dermanya ke BD. Oke. Gula staff, Miss tiap weekend sekarang trauma, takut banget Senin anjlok. Aku selama trading, investing yang di market ini selama bertahun-tahun itu aku nggak pernah mengalami gimana-gimana sih ya. Jadi aku nggak pernah mengalami, apa ya, di dalam benak aku tuh nggak pernah kayak mikir oh hari Senin market mesti jelek atau Jumat jualan atau gimana. Itu kayak sebuah menurut aku sih mitos aja sih. Aku lebih percaya pada siklus yang lebih gede, kayak siklus bulanan atau siklus 6 bulan, dimana kalau November Desember naik, nah itu ada dasarnya gitu, kenapa window dressing gitu. Tapi nggak selalu juga, itu salah statistik. Kemudian di bulan Agustus banyak turun atau banyak koreksi gitu ya. Jadi sebenarnya aku lebih percaya pada ngikutin siklus yang lebih gede, bukan yang harian kayak gitu, kayaknya nggak begitu ngefek sih. Cuman kalau misalkan mau libur panjang, nah itu biasa agak-agak sepi gitu. Oke, BBRI confirm mantulnya enggak? Aku bahas lagi ya, tadi sempat bahas loh BBRI. BBRI ini kalau menurut aku sih ini pantulan jangka pendek aja. Dia bisa naik sampai 43, tapi waspadai dia masih bisa membentuk lower high. Ini high 1, 2, 3. Nah, ini bisa membentuk lower high yang keempat gitu. Jadi belum aman. Saya mau average up ASII. Timingnya kapan sekarang, average up atau average down? Sekarang sih timingnya udah mulai deket-deket support kuat 5750 nya sih ASII ya, jadi bisa ditunggu deket-deket gitu. Chen, wah Agustus turun tanda apa nih? Enggak selalu begitu juga gini guys. Kalau misalkan sebelum Agustus udah naik ya Agustusnya turun, tapi kalau udah banyak turun ya mungkin Agustus bisa naik. Nggak selalu setiap tahun seperti itu statistik aja gitu. Dan nggak terasa kita udah bulan Juli ya. Biasa bottom market tuh di September atau Oktober. Setelah itu November Desembernya rally. Sambil semangat terus, aku percaya Mtrade aja, tinggal nunggu signal Mtrade bunyi. Lalu HK sesuai efek kalau Mtrade baginya bagus cuan, ya ampun. Oke. Hati-hati juga ya. Terus gimana screening saham ala aku dari masing-masing sektoral? Kenapa lebih memilih saham A daripada saham B? Pertimbangannya apa? Kalau trading kita benar-benar ngeliatin frekuensi transaksi setiap hari, saham apa yang aktif, saham apa yang nggak aktif gitu. Oke, aku pengen nge-live bareng dengan audience. Ini ada trouble dari Coach William nggak bisa join live. Aku pengen nge-live bareng dengan audience. Siapa di sini yang mau nge-live bareng aku, yang nonton tiap hari? Aku tuh penasaran sama satu account ini. Aku mau invite, masih nonton nggak ya? GJE 5000, kamu ada di sini nggak? Kok nggak ada ya? Nggak ada. Siapa yang mau nge-live bareng aku, tulis dong di situ live. Tapi aku jangan di PHP. Ini ada nih, go live with GJE 5000. Oke, aku penasaran. Jeremy Swester lebih merekomendasikan scalping atau trading. Scalping itu salah satu strategi trading. Ada scalping, swing, dan trend following atau super trader. Aku lebih prefer untuk yang swing dan super trader atau trend following ini. Kalau scalping aku nggak terlalu suka gitu.
Kenapa aku kalau lihat live thread malah mudah ngantuk ya? Lucu. Ada tuh GJE, aku udah invite nih, nggak di approve sama dia. Nyanyi live, ada-ada aja. Oke, aku sambil nunggu yang lain, aku mau bahas lanjutannya. Jobless claim pengangguran Amerika secara mingguan per 2 Juli itu naik ke level 235.000 dibandingkan dengan sebelumnya di 230.000 gitu ya. Jadi sebenarnya dari global masih kurang bagus, tapi dari Indonesia tadi bagus. Bahas teknikalnya tower, udah aku bahas tadi. Kalau mau diulang ya bolehlah, tower aku ulang ya. Teknikalnya cakep banget, dia breakout. Ini Golden Cross MA20 dan MA50, terus ini breakout dari MA200-nya. Oke, teknikalnya kira-kira kayak gini. Kita expect ada koreksi normal sampai 1085. Sebenarnya kemarin kita mau nawar di 1000, tapi nggak dikasih. Tapi tenang aja lah, tetap akan ada koreksi di sini. Kita tunggu sekitaran di MA200-nya di 1090 ya. Oke, yang investing silahkan kalau masih mau nge-hold. Jadi tower udah bisa masuk? Belum, ntar tunggu koreksinya. Oke ya, terus gak di-approve aku di PHP. Dia nggak ada di sini. Bahas era atau wood dong untuk disimpan di medium term. Aku lebih prefer era ya. Dia lagi di support kuat. Eranya lagi di support kuat banget. Kita lagi masukin watchlist juga. Terus INTP ini juga lagi di support kuat. Kita lagi masukin watchlist. Dan ada Java juga yang kita masukin ke watchlist, dan watchlist apalagi buat hari Senin nanti kita tunggu aja di morning briefing dan hotlist M-Trade Senin nanti gitu. GCE takut dikomenin. Bank besar BBCA kapan bisa beli? Sekarang juga udah boleh beli sih sebenarnya. Nih ya, jadi dia bertahan terus di sini nih. Bertahan terus di sini, ini boleh masuk dikit, nanti di 69, 66 sama 62 boleh masuk lagi. Belum tentu dikasih sampai di bawah sini. Inilah alasannya kenapa kita nyicil dikit di atas. Takut diguyur netizen. Aku di sini hafal beberapa nama yang familiar. Aku mau invite. Siapa ya? Siapa yang mau menyerahkan diri aja deh. Sambil aku bahas beberapa saham lagi. Aksesnya double bottom. Aksesnya double bottom nih. Kayak gini. Kayaknya udah mulai ada tanda reversal. Konfirmasinya kalau breakout dari 800. Oke. Jika breakout dari 800 bisa sampai ke 950-an kemungkinan. Ada uang kamu di sini. Wave dulu sama uang kamu. Follow Instagram uang kamu ya guys, supaya teman-teman bisa dapat insight finansial juga. Oke, TLKM. Ada yang penasaran dengan TLKM? BBRI udah bisa beli sekarang. Sebentar, aku ulang lagi ya BBRI ya. TLKM-nya nih sideways juga, kita masih wait and see sih guys. Jangan dulu ya TLKM-nya ya. Kalau BBRI aku ngelihatnya bakalan ketahan 43. Jadi kalau mau buat investing ya ini udah cukup murah sebenarnya. Dikit doang aja. Ya, dikit aja sih kalau mau masuk. Sambil nunggu FOMC meeting di akhir Juli nanti sekitar tanggal 26-an gitu. Oke. Banyak mau menyerahkan diri kalau free M-Trade. Alah, kurang kaya kok, gratisan mulu. Udahlah, aku invite lagi Coach William.
Gak ada yang mau, sedih aku. Saratoga udah di bottom. Udah di bottom banget, kita watch Saratoga. Coach Will, bahasin saham apa ya? Teman-teman pengen dibahas saham apa ya? Saratoga deh, Saratoga menarik nih. Oke. Mungkin kalau Saratoga ya, kalau aku lihat sih memang kan portofolio mereka masih banyak di saham-saham komoditi ya, salah satunya adalah Adaro. Jadi kalau kita lihat sih untuk saat ini selagi harga komoditinya masih strong, masih bagus, seharusnya ini bakal benefit buat grup Saratoga. Dan by the way teman-teman, kalau kita melihat secara valuasi pun walaupun sebenarnya nggak bisa ya menggunakan valuasi PE ya, tapi kalau kita menggunakan PE, teman-teman cek deh, Saratoga sebenarnya cukup atraktif karena PE itu masih below dari 5 kali. Ya kita belum bicara secara NCAV ya, cuma nanti kita akan bahas spesifik di morning briefing ya kalau secara valuasi detail. Tapi untuk valuasi saat ini sih menurut aku masih cukup atraktif, dan secara portofolio bisnis untuk Saratoga masih juga menarik ya, karena tadi sebagian besar portofolio masih ada di sektor komoditi, salah satunya adalah di saham batubara Adaro. Gitu sih Miss kurang lebih tentang Saratoga. CS Hardware kan bentuk double bottom nih, mulai dibahas lagi nggak, ada perkembangan? Oke, kalau SS ya, kita bahas sedikit aja ya, karena memang ini juga kemarin kita juga discuss sama tim fundamental juga ya, atraktif nggak sih SS ini gitu ya. Menurut aku gini ya teman-teman ya, kalau kita melihat sih sebenarnya indikator dari grup saham SS itu ya, kita harus antisipasi dan terus monitor di rupiah dulu deh. Kalau rupiah kita masih menyentuh di level 15.000 ataupun melewati di atas 15.000, kita harus hati-hati sama bisnis yang sebagian besar merchandise-nya itu impor, salah satunya adalah SS gitu. Jadi kalau menurut aku sih downside-nya masih luar biasa, masih ada besar, terutama kalau misalnya rupiah melemah gitu. Tapi kalau kita bicara secara kinerja, secara valuasi, untuk saat ini sih SS secara perlahan sudah mulai atraktif ya menurut aku ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cicil buat investing, seharusnya sekarang udah bisa gitu, seharusnya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat downside-nya masih ada gitu. Jadi teman-teman harus kelola ekspektasi juga ya, kelola juga tentang manajemen keuangannya dalam hal investing di SS gitu sih Miss untuk saat ini ya, kalau aku lihat di SS. Oke, aku tahu nih netizen pada nakal-nakal semuanya. Oke, Roy G mau nanya apakah mungkin terjadi sebuah emiten cetak laba besar dari laporan keuangan kuartalannya, tapi harga sahamnya tidak diapresiasi atau malah turun? Ada dan banyak, karena sebenarnya faktor dari investor beli saham itu bukan cuman masalah laba aja. Nah, laba ini belum tentu loh bisnis tuh bagus kalau misalkan labanya tinggi gitu. Karena laba tuh bisa didapat dari banyak hal gitu. Salah satunya penjualan aset, atau laba ini sifatnya seasonal, bukan karena bisnisnya membaik, tuh bisa juga gitu. Mungkin Coach William mau bahas pertanyaan ini juga nih. Oke. Benar ya, jadi aku kasih contoh satu saham yang kalau kita bilang itu labanya besar tapi harga sahamnya nggak naik banyak atau nggak naik-naik. Contohnya secara real kita bisa melihat saham INKP. Ya kalau teman-teman lihat di kuartal 1 kemarin, saham kinerja INKP untuk top line sama bottom line itu salah satu kinerja yang kita bilang itu all time high-nya, yang tertinggi sepanjang mereka berdiri. Tetapi yang menarik memang harga sahamnya justru melempem ya. Kalau kita lihat harga sahamnya justru hanya stay ataupun sideways lah selama year to date gitu ya. Jadi begini teman-teman, benar ya tadi kalau misalnya kita bicara kenapa harga saham nggak naik-naik itu indikator banyak sekali gitu ya. Jadi nggak hanya di fundamental, tapi kita harus bicara tentang story-nya seperti apa, prospeknya seperti apa dan sebagainya. Kalau teman-teman lihat, contohnya kita bicara INKP ya, kenapa sih INKP nggak naik banyak meskipun kinerja risetnya bagus? Tentu yang pertama tentu dari prospek ekonomi ya, karena prospek ekonomi kita ya teman-teman udah tahu ya bagaimana kita bisa melihat ada risiko inflasi, resesi, ada isu tentang perlambatan ekonomi dan sebagainya. Jadi membuat investor lebih worry, lebih anticipate untuk saat ini untuk lebih prefer cash ataupun mereka lebih konservatif, pengennya invest di sektor saham banking misalnya gitu ya. Jadi ya itu yang membuat kenapa INKP saat ini belum dilirik meskipun kinerjanya lagi bagus. Yang kedua, mungkin bisa jadi saham tersebut
karena value trap, terutama kalau kita lihat INKP kan cukup pelit ya bagi dividen ini, hanya study case ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kemarin mereka baru ROPS hanya membagikan sebesar 2% payout ratio dividen, sangat kecil sekali walaupun memang kinerja mereka tuh lagi all time high. Ya, jadi hal-hal ini juga yang membuat harga saham itu kadang-kadang jadi lambat naiknya gitu ya misalnya. Jadi nggak melulu hanya bicara fundamental, tapi juga story-nya seperti apa, kebijakan corporate action-nya seperti apa gitu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang membuat harga saham itu bisa naik, turun atau sideways gitu misalnya. Oke, aku mau bahas. Ini Teddy sama Budi ngobrol sendiri ya. Bandara SMBR dia beralih ke MPPA sama ESA. Oke. Let me check later. Value trap dibahas. Oke, ntar aku bahas. Scorpic closer dia bilang beli LQ45 aja tiap hari top gainer. Siapa bilang? Aku nggak pernah pakai patokan kayak harus LQ45 atau harus MSCI kayak gitu. Arto habis masuk ke MSCI. Bener kan ya Will ya? Arto tuh masuk MSCI ya? Iya, atau habis masuk MSCI malah turun terus gitu. Aku nggak mau pakai patokan kayak gitu. Buat aku tuh ya, teknikal yang paling jujur. Jadi kalau misalkan kamu pakai fundamental, kamu pakai story, kamu pakai apapun, pakai segala macam cara, satu yang paling melindungi retail dari jebakan, gak enak kalau ngomongnya BB itu, dari jebakan Batman lah ya. Gimana cara melindungi retail dari jebakan Batman itu? Ya dengan menggunakan analisis teknikal. Dengan menggunakan analisis teknikal ini, teman-teman, kamu bisa tahu kapan mulai akumulasi dan juga partisipasi. Kapan mulai distribusi, terutama di saham-saham yang likuiditasnya tuh kecil gitu. Jadi kelihatan distribusinya gitu. Rehan ST pertanyaannya bagus. Bisa terjadi nggak sih kalau candle kecil? Bisa terjadi nggak sih kalau candle teknikal dimanipulasi sama BD gitu? Bisa aja. Makanya kita pilihnya perusahaan yang lebih liquid gitu. Intinya sih sebenarnya mau dimanipulasi, mau dipikin, mau diapain, itu di luar kontrol kita. Dan kita ngikutin aja tren secara teknikal tuh, kalau masih bagus kita ikutin aja. Tapi begitu jelek kita langsung exit gitu. Yang ada di kontrol kita kan kita mau tahu kapan entry dan exitnya, itu aja gitu. Jadi kalau misalkan dia mau digerakin sama BD atau mau sama siapapun market maker, yang penting kita bisa exit, itu aja. Yang paling berbahaya sebenarnya kalau nggak ada bid. Aku pernah tuh trading scalping saham third liner gitu, terus nggak ada bidnya, nggak bisa keluar, nggak bisa exit. Sampai tiap hari tuh buang kiri terus, buang kiri, ARB kan, nggak bisa jualan, sampai akhirnya bener-bener dia ada likuiditas, saya langsung buang kiri, bisa jualan gitu. Oke. Saya cuma mau bilang satu hal lagi, di capital market itu guys, yang menang adalah yang modal besar sebenarnya. Yang modal besar harus bijaksana juga. Yang modal besar belinya pas di bawah-bawah, pas lagi masih masa-masa akumulasi di bawah ya. Nah terus yang modal besar dia kalau beli saham, sahamnya bisa naik, kalau jual saham, harga sahamnya tuh bisa turun. Jadi kita sebagai investor retail, kita nih investor retail, remah-remah rengginang guys. Jadi kayak ikan tuh ikan kecil-kecil lah, ikan teri lah gitu ya. Kita harus hati-hati. Kita makan makanan ikan tuh jangan, ini ikan gede, kita jangan di depannya, kita di belakangnya, ngikutin aja gitu ya. Kenapa? Karena ya intinya tuh di capital market yang modal gede yang menang. Maksudnya gimana? Contoh nih, nggak usah jauh-jauh. Ada saham yang nggak liquid, ada saham yang kecil. Kalau teman-teman punya uang 1M aja, atau berapa ratus juta, nggak usah banyak-banyak, teman-teman bisa loh ngeguyur saham itu, langsung dijual, itu turun semuanya gitu ya. Jadi itulah mengapa kalau teman-teman modalnya kecil, hati-hati dengan saham yang bid overnya dikit juga, atau saham yang bid overnya dikit tapi tiba-tiba di kiri ada tebel, tiba-tiba kayak bidnya gede banget tapi di bawahnya kecil-kecil, atau biasanya kemarin kecil-kecil tahu-tahu gede, karena bid itu bisa tiba-tiba langsung ditarik gitu. Oke, aku kayaknya ngomongnya terlalu jauh, aku nggak ngerti kalian paham atau enggak, semoga kalian paham. Intinya gitu sih, jadi terpancing. Oke, Coach William, dikit tentang kondisi makro. Tadi aku udah ngebahas dikit tentang kondisi Indonesia yang mulai ada perbaikan dari
beberapa indikator perekonomian. Gimana dengan global dan Indonesia nih gimana? Mungkin ya intinya sih kalau misalnya harga minyaknya masih tinggi, inflasi masih tinggi, ya isu-isu resesi mungkin masih kita akan dengarkan ya. Bahkan kemarin terakhir kali kan kita lihat ataupun saya baca berita resesi di US itu paling cepat terjadi di kuartal 4 ya tahun ini ya. Jadi ya untuk saat ini mungkin sentimennya masih sama, jadi kita perlu monitor inflasi yang akan mendorong adanya resesi ya, inflasi, kenaikan suku bunga dan sebagainya. Itu secara global gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di Eropa juga sama, inflasi juga tinggi sekali. Terus ya benar ya, ada nilai tukar rupiah juga kita semua negara mengalami pelemahan. So ini mungkin akan kita lihat terus selama 1 semester ini ya di sisa akhir tahun 2022. Nah, kalau domestik sih menurut aku, Miss ya, kita masih berkutat sama resiko ini ya, penurunan depresiasi dari rupiah, ya, karena BI masih terus mempertahankan tingkat suku bunga, so ini perlu kita monitor. Lalu juga capital outflow, sama satu lagi kita perlu juga monitor dari kenaikan jumlah kasus COVID harian kita yang sampai hari ini cukup agresif lagi nih naiknya gitu, dan itu bisa mendorong adanya kebijakan PPKM yang bisa menurunkan ini ya daya beli masyarakat gitu. Jadi untuk saat ini sih lebih ke arah sedikit biris, cuma tentu masih ada opportunity ya di setiap pasar biris ya gitu Miss ya. Itu aja mungkin update Miss. Oke. Aku masih mau lanjutin tadi tentang uang besar dan uang kecil. Teman-teman, intinya tuh gini. Kalau beli saham jangan mau beli saham yang misalkan udah naik tinggi banget. Contoh kayak Raja tadi udah di atas, terus teman-teman beli. Nanti the point is yang aku pengen bagiin dari penjelasanku tadi adalah jangan mau kita nih retail buat istilah kata apa ya, bahasa Jawa tuh nampani buangan dari uang gede yang udah beli di bawah ya. Yang udah beli di bawah udah naik terus kemudian di atas mereka jualan, mereka jualan terus kita ngambil di atas. Ininya tuh be wise di situ. Udah saham udah naik terus beberapa hari kayak Raja tuh jangan dikejar. Itu misalnya gitu ya. Itu aja yang saya mau omong. Oke, seminar cuantastik besok libur teman-teman. Ini ada Susan Cucu yang minta dibahasin BRPT ya. Aku bahas BRPT karena dia lagi nonton juga nih, jadi aku mau. BRPT-nya lagi bentuk double bottom, dan kemarin volumenya tinggi, kita masukin ke watchlist untuk BRPT-nya ya, kita masukin ke watchlist. Yang punya mungkin rawan profit taking-nya sekitaran 855-an gitu. Oke, yang belum punya kita wait and see dulu gitu ya. Ini Sahamri bilang katanya kita retail jadi santapan hangat ikan besar ya. Kata tadi Polandra, jangan jadi tukang tadah maksudnya, ya kira-kira gitu. Jangan mau jadi santapan, makanya be wise. Aku sering banget ngingetin kalau candle udah naik ketinggian tuh nggak usah dikejar lah gitu. Jadi yang terpenting dalam trading dan investing itu sustainability dalam jangka panjang, bukan kamu cuan sehari 2 hari terus kegigit gitu. Ya udah, itu aja teman-teman workshop super trader. Untuk yang ada case study di Discord itu udah full, tapi untuk yang aku kasih penjelasan jadi nggak ada Discord-nya, itu aja sih bedanya. Masih ada, masih dibuka terus, dan sama sebenarnya aku juga bahas case study-nya tuh di webinarnya juga. Aku bareng coach-coach tuh bahas di webinar juga sebenarnya gitu. Cuman kalau di Discord tuh kalian mau nanya personal ke coach itu bisa, kalau di webinar ya nanyanya di live itu, live webinarnya gitu kan belum tentu kejawab. Kalau yang di Discord kan lebih ke follow up gitu ya. Sebagai gantinya buat teman-teman yang udah nggak bisa ikut Discord, untuk case tadinya kita kasih bonus tambahan ya. Jadi tadinya mtrade 15 hari, tambahin 15 hari lagi jadi 30 hari supaya bisa belajar lebih banyak gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton malam hari ini, dan thank you Coach William udah nemenin saya malam hari ini. Salam profit, sehat selalu. Have a great weekend everyone. Selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan ya. Bye-bye. Ayah, aku di PHP sama ini KJ 5000. Nggak tahu namamu siapa dan kamu di mana. Thanks, bye.